warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adilista. Saya mahasiswa profesi kedokteran gigi Universitas Muhammadiyah Surakarta periode 4. Di sini saya akan melakukan simulasi perawatan saluran akar non vital gigi satu-satu. Sebelum melakukan simulasi perawatan, saya akan menjelaskan kepada pasien mengenai prosedur perawatan yang akan dilakukan serta meminta informed consent kepada pasien. Alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perawatan saluran akar antara lain ada rubber dam set, kemudian ada endoluler, ada diagnosis set yang terdiri dari pinset, ekskavator, kemudian ada sonde dan kaca mulut, serta ada spatula stainless, handpiece, kemudian ada plastik instrumen, endosuction, kemudian ada split irigasi, ada masker dan handscone, kemudian ada kalsium hidroksida, larutan NaOCl, gliserin, eugenol, endomethason, kemudian ada SIK lining, kafit, setelah itu ada spreader, prager, dan lentulo, kemudian ada round bur metal, round bur diamond, kemudian ada visur ujung datar, setelah itu ada paper pad, ada glass pad, kemudian ada smooth brush, barber brush, kemudian K-file, H-file, gutta perca, paper point, kemudian ada cotton roll dan cotton pellet. Setelah itu saya akan menentukan posisi pasien dan operator. Karena perawatan dilakukan pada gigi rahang atas yaitu gigi satu-satu, maka posisi operator berada di sebelah kanan atas pasien yaitu di jam 11 atau 12. Setelah itu menggunakan APD yang berupa handscone dan masker. Selanjutnya saya akan membersihkan jaringan karies menggunakan round metal bur. Setelah itu, apabila jaringan kariesnya sudah bersih, kita menentukan cavity and trace. Untuk cavity and trace pada gigi satu-satu bentuknya trianguler dengan sisi kiri bawah sepertiga sejajar dengan gigi bagian insisalnya. Setelah itu kita menentukan open access dengan membagi 3 garis imajiner secara horizontal dan vertikal. Kemudian pembukaan akses dilakukan tepat pada bagian tengah permukaan palatar gigi, yaitu pada area ini. Setelah itu menggunakan round bur diamond membentuk sudut 45 derajat antara aksis gigi dan arah bur. Setelah menembus dentin, kemudian bur diarahkan sejajar dengan aksis gigi sampai mencapai atap pulpa. Setelah mencapai atap pulpa, kemudian bur diganti menggunakan visur ujung datar untuk melebarkan bagian atap pulpa. Setelah itu menghilangkan undercut dan akses divergen ke arah insisal. Setelah itu melakukan eksplorasi orifice menggunakan jalur Miller atau smooth brush yang dimasukkan ke saluran akar, kemudian digerakkan dengan teknik wedge winding, yaitu putaran 30 derajat sampai 60 derajat ke arah kanan dan kiri. Lakukan pulp debridement dengan barber brush yang dimasukkan 2/3 panjang akar dan digerakkan rimming 180 hingga jaringan pulpa terangkat. Kemudian, lakukan irigasi dengan NaOCl sebanyak 2 cc. Pengukuran panjang kerja dilakukan dengan metode observasi langsung, yaitu mengukur gigi pada ronsen menggunakan sliding caliper mulai dari titik referensi insisal tertinggi sampai bagian foramen apikal, kemudian didapatkan hasil X. Hasil X kemudian kita masukkan ke dalam rumus, yaitu X min 1 mili. Setelah itu, K-file yang sudah ditandai dengan rubber stop kita masukkan ke dalam saluran akar, kemudian dilakukan ronsen. Hasil ronsen menunjukkan ujung file tepat pada konstriksi apikal. Preparasi saluran akar menggunakan teknik stack back. Ada 2 fase. Fase 1 yaitu preparasi apikal, fase 2A yaitu preparasi badan saluran akar, dan yang 2B itu melakukan finishing. Preparasi saluran akar menggunakan K-file, yaitu yang pertama menentukan IAF atau initial apical file, merupakan file terbesar sesuai panjang kerja yang dapat masuk tanpa hambatan. Ukur dengan endoluler
yang sudah ditandai dengan rubber stop. Kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar, digerakkan 1/4 sampai setengah searah jarum jam, kemudian digerakkan cara pull stroke. Setelah itu, lakukan irigasi menggunakan NaOCl 2 cc. Masukkan file dengan nomor yang lebih besar yang sudah diukur sesuai panjang kerja yang sudah ditandai menggunakan rubber stop, kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar, gerakan 1/4 sampai setengah searah jarum jam dengan gerakan pull stroke, kemudian lakukan irigasi menggunakan NaOCl 2 cc. Setelah itu, lakukan rekapitulasi dengan file MAF sesuai panjang kerja MAF. Setelah itu, lakukan irigasi menggunakan 2 cc NaOCl. Preparasi apikal berakhir minimal menggunakan 3 nomor di atas IAF atau apabila sudah tercapai white dentin dan saluran akarnya telah bersih. Setelah itu dilakukan preparasi badan saluran akar yang dilakukan dengan menggunakan K-file dengan 1 nomor di atas MAF, dan setiap kenaikan filenya PK dikurangi 1 mili, kemudian direkapitulasi file MAF dan PK sesuai MAF. Kemudian dilakukan irigasi menggunakan NaOCl 2 cc. Finishing saluran akar dimulai dengan menggunakan H-file 1 nomor di atas K-file terakhir yang digunakan untuk preparasi badan saluran akar dengan panjang kerja dikurangi 1 mili. Kemudian dimasukkan ke saluran akar dengan gerakan vertical pull stroke. Kemudian dilakukan irigasi sebanyak 2 mili NaOCl. Setelah itu lakukan rekapitulasi dengan file MAF sesuai panjang kerja MAF. Preparasi terakhir dengan file MAF sesuai panjang kerja awal dengan gerakan sirkumferensial. Setelah itu dilakukan irigasi dengan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Selanjutnya saya akan melakukan dressing, yaitu mencampurkan larutan kalsium hidroksid dan iod gliserin dengan perbandingan 1:1. Kemudian diaduk dengan spatula sampai homogen. Setelah itu aplikasikan ke dalam saluran akar menggunakan lentulo yang sudah dipasang pada handpiece low speed. Diisi hingga penuh. Setelah itu menggunakan cotton pellet kita tutup kavitasnya, kemudian kita lakukan penempatan sementara menggunakan kavit. Setelah dilakukan tumpatan sementara menggunakan kavit, pasien diinstruksikan untuk datang setelah 7 hari. Kunjungan kedua setelah dilakukan perawatan selama 7 hari, pasien datang untuk melakukan kontrol. Yang pertama, kita lakukan pemeriksaan subjektif, yaitu menanyakan kepada pasien apakah terdapat keluhan, yaitu berupa rasa sakit atau tidak. Kemudian kita lakukan pemeriksaan objektif, yaitu melakukan pemeriksaan perkusi dan palpasi. Apabila hasilnya negatif, kita lakukan bongkaran tumpatan sementara menggunakan burvisur. Setelah tumpatan sementaranya hilang, kita lakukan irigasi menggunakan larutan NaOCl sebanyak 2 cc. Setelah itu kita keringkan menggunakan paper point. Kita keringkan sampai benar-benar kering. Kemudian untuk paper point yang terakhir kita celupkan ke dalam larutan P-hydrol untuk mengetahui apakah saluran akarnya sudah benar-benar bersih atau belum. Saat dilakukan tes P-hydrol, kita lihat apakah paper point-nya terdapat gelembung atau tidak. Apabila terdapat gelembung, berarti masih ada bakteri yang ada dalam saluran akar, maka harus dilakukan dressing ulang. Apabila tidak ada gelembung, bisa kita lakukan obturasi. Selanjutnya akan dilakukan obturasi, dimulai dengan mencobakan gutta perca sesuai panjang kerja dan MAF. Kemudian gutta perca dimasukkan ke dalam saluran akar hingga terasa takpek. Apabila belum takpek,
kita lakukan percobaan gutapercha menggunakan nomor di atasnya. Setelah itu kita lakukan ronsen. Untuk hasil ronsen menunjukkan seperti ini, yang berarti sudah tepat pada konstriksi apikal. Selanjutnya mengaduk sealer, yaitu endometason dan eugenol dengan perbandingan 1:1. Setelah itu kita aduk sampai homogen. Setelah homogen, kita masukkan sealernya ke dalam saluran akar menggunakan lentulo. Setelah rata, gutapercha sesuai MAF diolesi sealer pada bagian apikal, kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar. Setelah itu dilakukan kondensasi lateral menggunakan spreader, yaitu menekan spreader ke arah apikal sehingga secara otomatis gutapercha terdorong ke arah lateral. Kemudian lakukan hal yang sama menggunakan gutapercha dengan nomor yang lebih kecil hingga saluran akarnya terisi penuh. Kemudian lakukan evaluasi ronsen. Ini adalah hasil ronsen setelah saluran akar terisi penuh. Hasil ronsen menunjukkan ronsen sudah hermetis. Kemudian kelebihan gutapercha kita potong menggunakan plugger yang sudah dipanasi tepat 2 mili di bawah orifis. Setelah itu tumpat menggunakan epical lining dan resin komposit untuk tumpatan permanennya. Setelah itu pasien diinstruksikan untuk kontrol 1 minggu setelah dilakukan perawatan. Sekian simulasi perawatan saluran akar non vital gigi 11. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.